good morning. Selamat pagi anak-anakku terkasih. Jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan mengenal recount text. Getting to know recount text. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa itu recount text? Kali ini kita akan belajar mengenai recount text untuk menceritakan pengalaman pribadi kita atau personal experience. Pernah kan kalian punya pengalaman pribadi? Misal pengalaman pergi berlibur atau piknik bersama keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengalaman piknik. Nah, khususnya kita akan mengenal pengertian, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari recount text. Nah, apa sih yang dimaksud dengan recount text? Now, recount text can be defined as a text which retells events or experiences in the past. Artinya, teks recount ini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Tentunya kalian punya kan banyak pengalaman yang menarik untuk diceritakan. Pengalaman ini bisa jadi pengalaman yang menyenangkan, an experience that made you feel happy or fun. Atau bisa juga pengalaman yang memalukan, embarrassing. Atau pengalaman yang menyedihkan, or maybe unforgettable experience, pengalaman yang tak terlupakan. Kadang kita saling bertukar kisah ya dengan teman tentang kejadian di masa lampau. Nah, ketika kalian menceritakan pengalaman ini pada teman kalian dengan struktur tertentu, ini berarti kalian sudah menyusun sebuah recount text. Jadi sekali lagi saya ulangi, recount text is a text that retells events or experiences in the past. Teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lampau. Now, I have an example here. Saya punya sebuah contoh. My text is called My Unforgettable Picnic. Yuk kita cermati teks ini tentang pengalaman piknik yang tak terlupakan. Ready? Oke, mari kita baca bersama. My unforgettable picnic experience. Last week, I had an unforgettable picnic in the backyard. I had never thought that I did not need to travel far to have such a fun experience. Let me tell you why. It was 9 a.m. on Monday morning when I started feeling bored doing my online assignments. Since we had to do school from home due to the COVID-19 pandemic, I had to study by myself. At the beginning, it was okay, but I gradually feeling bored being alone. School felt more fun as I could talk and joke with my friends. As I could not stand the boredom, I asked my mother what to do to have fun while staying at home. Why don't you go out and do your assignment in the backyard? You can even have a little picnic there, suggested my mom. I decided that it was a good idea. Immediately, I took a mat, a plate of cookies, a jar of orange juice, my books, and my dolls to the backyard. There, under the mango tree, I laid the mat and arranged my dolls. Surrounded by my stuffed animal friends, I felt less lonely. Then I continued doing my assignments while having some cookies and orange juice. The air, the green grass, and the sun felt good, and before long I had finished my assignment. I was amazed that I could have so much fun and get things done just by staying at home. Nah, itu tadi sebuah contoh teks tentang pengalaman piknik yang tak terlupakan. Yuk kita cermati lagi teks ini. Pertama-tama, kalau kalian amati, seluruh kata kerja dalam teks ini ditulis menggunakan bentuk lampau.
I had an unforgettable picnic in the backyard. I had never thought that I did not need to travel far. Masih ingat kan minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang simple past tense walaupun masih menggunakan kata kerja yang beraturan. Oke. Lalu coba ada juga bisa tidak kalian menemukan kata-kata kerja lain yang dalam bentuk lampau? Ingat kemarin ketika satu kata kerja diubah menjadi bentuk lampau, jika kata kerja itu beraturan, maka kalian hanya perlu menambahkan ed. Jadi ada kata started, kemudian ada kata asked. Oke. Kemudian ada kata apa lagi ya? Mari kita lihat ke bawah. Arrange. Oke. Kemudian continued, finished. Nah, semua ini dalam bentuk lampau. Tapi ada juga nih kata-kata yang tidak beraturan seperti feel berubah menjadi felt, late berubah menjadi late. Sabar ya, minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang penggunaan kata kerja tidak beraturan ini. Oke, kemudian kalau kalian amati lagi, pengalaman apa sih yang disampaikan oleh penulis dalam cerita ini? Oh, dia menceritakan piknik di backyard. Nah, bagian pertama ini nanti kita akan pelajari bersama adalah bagian yang disebut dengan orientation. Orientation di mana kalian mulai diperkenalkan pada setting. Kapan terjadinya? Last week. Apa yang terjadi? Piknik. Di mana? Di backyard, di halaman belakang rumah. Oke, bagaimana rasanya? Oh, it's fun. Menyenangkan. Nah, baru setelah orientation dilanjutkan dengan sequence of events, peristiwanya. Apa yang terjadi? Di paragraf 2 diceritakan bahwa pada suatu hari Senin, si penulis merasa bosan karena harus mengerjakan tugas online dari rumah. Dia rindu ke sekolah, tetapi karena pandemi, ya mau tidak mau dia harus belajar di rumah. Kemudian di paragraf selanjutnya, dia mendapat saran dari ibunya untuk mengerjakan tugasnya di halaman belakang sambil piknik di sana. Kemudian dia menganggap bahwa itu ide bagus, maka dia keluar membawa kue, kemudian membawa jus jeruk, buku, dan boneka-boneka kesayangannya ke kebun belakang. Di sana dia belajar dan ternyata udara, rumput hijau, dan sinar matahari itu terasa menyenangkan. Sampai tidak terasa tahu-tahu dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Nah, itu sequence of events. Jadi, runtutan peristiwanya diceritakan secara kronologis. Kronologis artinya berurutan ya, dari yang pertama, kemudian kedua, ketiga. Nah, di bagian terakhir ini yang disebut dengan reorientation. Pada reorientation, si penulis sekali lagi memperjelas ide pokok yang sudah dia sampaikan di orientation, di pengenalan, bahwa dia merasa pikniknya menyenangkan. So, dengan kata-kata lain dia mengatakan, I was amazed. Saya takjub. Ternyata saya bisa bersenang-senang hanya dengan tinggal di rumah. Gitu ya, sekilas contoh dari teks recount. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Now let's see, what is the social function atau fungsi sosial dari recount text? Now, recount text, sekali lagi, is a text which retells events or experiences in the past. Its purpose is either to inform or to entertain the readers with the experiences. There is no complication among the participants, and that differentiates from narrative. A recount text has an orientation, a series of events in chronological order, personal remarks on the events, and reorientation that rounds off the sequence of events. Nah, kalau kalian bingung dengan bahasa Inggris, di bawah sudah saya sediakan bahasa Indonesia. Tapi intinya, sekali lagi, teks recount ini fungsi sosialnya adalah
menceritakan kembali pengalaman di masa lampau. Fungsinya ya untuk menginformasikan atau menghibur pembacanya lewat cerita tentang pengalaman. Tapi beda ya dengan teks naratif yang nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Kalau teks naratif itu yang sifatnya dongeng memang menghibur, tapi selalu ada dramanya, ada komplikasinya. Nah, ketika kalian bercerita tentang pengalaman, tidak perlu ada komplikasi. Yang di kalian hanya menceritakan peristiwa satu ke peristiwa lainnya. Nah, teks recount sendiri sekali lagi dibagi menjadi 3 bagian. Tadi sudah kita sebutkan juga ya, ada orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan reorientasi, di mana si penulis itu menyimpulkan ide yang telah disampaikan pada 2 bagian sebelumnya. Now, let's see the structure. Kita ulangi lagi ya, diulang terus sampai ingat. Nah, sekali lagi, masih ingat kan? Text recount ini terdiri dari 3 bagian, 3 parts. The first one is orientation. Di sini diceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan, bagaimana peristiwa itu terjadi. And then the next one is events. Oke, events ini adalah bagian untuk menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Sekali lagi, kronologis itu artinya sesuai waktu terjadinya. Oke. Kemudian yang terakhir, reorientation. Reorientation adalah penutup atau kesimpulan cerita. Biasanya untuk menutup suatu cerita kita bisa nih memberikan opini atau pendapat kita mengenai pengalaman itu. Misalnya tadi si penulis merasa amazed, kagum. Atau mungkin nanti kalau kalian bercerita tentang pengalaman yang memalukan, ya bisa ditulis it's an embarrassing experience. Gitu ya. Yuk, mari kita lanjutkan lagi. Kita lihat unsur-unsur kebahasaannya, ini yang terakhir. Nah, ciri-ciri kebahasaan dari konteks ini sebagai berikut ya. Pertama ada kata nouns, tentu saja tentang siapa yang diceritakan. Oke. Kemudian menggunakan kata kerja. Dan sekaligus nomor 3 ya, kata kerjanya ditulis dalam bentuk past tense. Jadi semua dalam bentuk kedua. Oke. Dan biasanya karena dia ditulis secara runtut, maka pasti kalian butuh connect time connectives. Supaya peristiwanya ini terlihat urutan waktunya. Time connectives itu seperti apa sih? Yang menunjukkan waktu tentunya. Ada after, ada before, bisa juga when. Okay. Dan ini juga masih berhubungan dengan ciri yang kelima. Nah, untuk menerangkan setting tempat dan waktu dalam teks recount juga digunakan adverb atau kata keterangan. Misalnya at the hospital. Tadi di cerita kita in the backyard misalnya. Lalu keterangan waktu juga bisa yesterday. Okay. Lalu untuk menyampaikan opini tentang bagaimana sih pengalaman itu, tentu kalian menggunakan kata sifat. Kata sifat ini selain untuk menjelaskan opini, juga bisa kalian gunakan untuk menggambarkan tokoh atau benda-benda yang ada dalam cerita Anda. Ya, demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang recount text. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Have a nice day.